Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai IP Multimedia Subsystem atau bisa dibilang IMS, lalu Open 5G dan juga Cloud Computing. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Rachel Triana Borsi Tumorang dengan NIM 10121330401. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama yaitu IMS Core, Open 5G, dan Cloud Computing. Langsung saja, Open IMS Core ini itu adalah IP Multimedia Subsystem. Itu adalah arsitektur untuk menyediakan layanan multimedia melalui IP. IMS mengintegrasikan teknologi seluler dengan jaringan telekomunikasi berbasis IP dan jaringan telekomunikasi total. Nah, di IMS ini tuh ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu arsitektur dan komponen, dan gimana Open IMS Core ini dapat mendukung layanan multimedia. Oke, saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu arsitektur dan komponen. Nah, komponen utama yaitu ada fungsi kontrol sesi panggilan CSGF, yaitu untuk mengelola sesi dan mencakup PCSGF, yang dimana PCSGF itu titik kontak pertama untuk autentikasi dan privasi. Terus selanjutnya ada ICSGF, yaitu untuk menentukan lokasi UE dan penyimbangan beban. Terus yang ketiga SCSGF, yaitu menangani manajemen sesi dan perutaian SIP. Terus selanjutnya yang kedua itu ada server pelanggan rumah, yaitu HSS. Nah, HSS ini itu adalah basis data terpusat yang menyimpan profil pengguna, autentikasi, dan data sesi multimedia. Lalu yang ketiga, komponen kontrol media. Komponen kontrol media ini tuh termasuk fungsi sumber daya media atau bisa dibilang MRF untuk menangani pemrosesan media dan fungsi kontrol gerbang media yang bisa dibilang MGCF untuk konversi sinyal kontrol panggilan. Gimana sih Open IMS Core dapat mendukung layanan multimedia? Nah, MS ini memungkinkan VoIP, panggilan video, dan pesan instan di jaringan tetap dan seluler. Nah, arsitektur ini terbuka, standarnya memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan multimedia secara konsisten, baik saat berada di jaringan rumah maupun roaming. Next slide. Yang kedua yaitu Open 5G. Poin yang pertama yaitu konsep keterbukaan jaringan 5G. Nah, Open 5G ini tuh akan menekankan standar dan antarmuka terbuka interoperabilitas antara berbagai vendor dan penyedia layanan. Hal ini tuh bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada solusi berpemilih. Oke, yang kedua yaitu arsitektur jaringan Open 5G. Nah, di arsitektur jaringan Open 5G ini mendukung pemilahan perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan penyesuaian layanan jaringan. Ini mencakup elemen-elemen seperti fungsi jaringan tervirtualisasi dan jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak. Nah, next yang ketiga, dampak adanya Open 5G ini terhadap jaringan telekomunikasi. Open 5G ini tuh memungkinkan inovasi yang lebih cepat, penurunan biaya dan lingkungan multi-vendor yang fleksibel. Dengan mempermudah kolaborasi antar vendor, jaringan Open 5G ini mendorong penyedia layanan untuk mengadopsi teknologi baru dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Next slide. Nah, jadi di cloud computing ini ada 2 pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, perbandingan antara 3 service model di iCloud Computing, yaitu ada IaaS, terus ada PaaS, dan SaaS. Nah, terus saya juga akan membahas fitur utama dari 3 service model tersebut dan contoh pengaplikasian setiap layanan tersebut. Jadi yang pertama dari IaaS itu adalah infrastruktur sebagai layanan yang menyediakan perangkat keras tervirtualisasi, misalnya prosesor dan penyimpanan. Jadi pengguna mengelola OS, aplikasi, dan data. Terus yang kedua ada PaaS, itu platform sebagai layanan. Jadi platform sebagai layanan ini tuh menawarkan platform untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi tanpa mengelola infrastruktur dan yang mendasarinya. Terus yang ketiga ada IaaS, yaitu perangkat lunak sebagai layanan. Perangkat lunak sebagai layanan ini menghadirkan perangkat lunak melalui internet yang dapat
diakses pengguna tanpa perlu menginstal atau mengelola. Selanjutnya, fitur utama dari 3 service model yang tadi disebutkan, lalu contoh pengaplikasian setiap layanannya. Di IaaS ini, alokasi sumber daya yang fleksibel, cocok untuk administrator TI yang mengelola sumber daya dari jarak jauh. Terus yang kedua, PaaS itu memfasilitasi lingkungan pengembangan bagi para pengembang. Terus yang ketiga, SaaS itu menyediakan aplikasi perangkat lunak pengguna akhir dengan pengaturan minimal yang diperlukan. Nah, untuk contohnya ini tuh apa aja sih? Nah, yang pertama dari IaaS itu contohnya AWS EC2. Terus yang kedua ada Microsoft Azure. Terus untuk contoh dari PaaS ini ada Google App Engine, terus ada Heroku. Contoh dari SaaS ini ada Google Workspace dan Microsoft 365. Nah, itu dia pembahasan dari IP Multimedia Subsystem, lalu Open 5G dan juga cloud computing. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Sekian dan terima kasih.